وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه إلى حضرة جميع إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين ولا العالمين خصوصا المسلم هذا الكتاب من شول الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan muzakarah kita. InsyaAllah malam ini kita masih membahas mengenai solat, sunnah-sunnah solat. Minggu yang lalu sudah kita bahas mengenai sunnah-sunnah ab'adnya solat. Apa yang sunnah ab'ad? Sunnah yang jika kita tinggalkan, tidak dikerjakan ataupun lupa mengerjakannya, maka diganti dengan sujud sahwi. Sangat disunnahkan menggantinya dengan sujud sahwi. Apa itu? Ada dua kemarin, yaitu tasyahud awal dan kunut subuh. Jika kita terlupa, maka disunnahkan diganti dengan sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud yang kita kerjakan sebelum salam rakaat terakhir setiap salat kita. Nah, sekarang kita akan membahas sunnah solat selanjutnya, yaitu sunnah hayat. Dalam solat itu kan ketika kita kerjakan ada dua sunnahnya di sana. Ada sunnah ab'ad yang kemarin kita bahas, tasyahud sama kunut, yang jika kita lupa diganti dengan sujud sahwi. Kemudian sunnah hayat, namanya hayat ini sunnah juga, cuman kalau kita tidak kerjakan, lupa, maka tidak ada yang kurang dari salat kita. Maksudnya tidak perlu diganti sujud sahwi, tetap sah salat kita, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Cuman ya kurang pahalanya, kurang sempurna pahalanya. Sah dan tidak perlu diganti sujud sahwi, tidak perlu diganti apa-apa, cuman pahalanya berkurang, kurang sempurna pahalanya. Paham ya? Nah, kita baca wahayatuha, dan sunnah hayatnya salat, ayat salatu salat, wa arada bihayatiha, yang dimaksud dengan sunnah hayatnya salat ma laisa ruknan fiha, perkara yang bukan termasuk rukun daripada salat, wala ba'dhan, dan juga bukan termasuk sunnah ab'adnya salat. Jadi sunnah hayat ini bukan rukun, jika kita tinggalkan batal salat kita. Bukan juga sunnah ab'ad yang kita tinggalkan, tidak kerjakan terus diganti sujud sahwi, tidak. Wala ba'dan yujbiru bisujudis sahwi, bukan sunnah ab'ad yang jika lupa diganti dengan sujud sahwi, bukan. Ini sunnah hayat. Ya, jika kita tinggalkan tidak perlu diapa-apakan, lanjut salat kita sah. Nah, tidak perlu diganti sujud sahwi, cuman seperti tadi, karena sunnah ini sebagai penyempurna salat, jika kita kerjakan ya kurang sempurna pahalanya, kurang sempurna pahala salatnya. 15 khoslatan, ada 15. Jadi ada 15 jumlah sunnah hayat. Ingat ya, di dalam salat itu ada dua sunnah, ada ab'ad, ada hayat. Nah, yang kita bahas ini hayat. Khamsata asyara khoslatan, ada 15 bagian. Yang pertama raf'ul yadaini inda takbiratul ihram. Yang pertama itu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, Allahu akbar. Ya, ketika kita niat, kemudian kita takbir Allah, mengangkat tangan kita itu hukumnya sunnah. Sunnah hukumnya angkat tangan, Allahu akbar, sunnah. Yang fardu, yang rukun itu ucapannya, itu ucapan Allahu akbar itu fardu, itu harus kita ucapkan, wajib, itu rukun. Nah, dengan bersuara, dengan ada suaranya Allah, tidak cukup kita takbir di hati, tidak, Allahu akbar. Nah, ini rukun hukumnya. Nah, ketika kita angkat tangan sambil takbir Allah, nah, ngangkat tangan ini sunnah, bukan rukun, sunnah ya. Sumpama datang sahab sudah enggak angkat tangan langsung begini, sah, karena itu sunnah. Cuman yang enggak sempurna, angkat tangan Allahu akbar, ucapan Allahu akbar dengan bersuara itu yang rukun, yang tidak boleh kita tinggalkan. Nah, ngangkat tangannya berbarengan dengan takbir Allah. Nah, ngangkat tangan itu hukumnya sunnah. Yang pertama
raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ila hadwi mankibaihi, sampai seukuran pundak. Ingat ya, sunnah hukumnya mengangkat tangan itu sunnah takbiratul ihram itu. Nah, batasannya ila hadwi mankibaihi, sampai batasan pundak. Jadi posisi tangan itu pas di pundak. Di sini disebutkan dalam syarahnya, bi an tuhada atrafu asabihi a'la udhunayhi wa ibhamahu syakhmataihima, yaitu dengan ukuran kita ngangkat tangan kita, yang pucuk tangan ini sejajar dengan telinga kita yang bagian atas, sejajar, jangan terlalu begini, sejajar dengan telinga yang bagian atas, yang ujung. Kemudian ibu jari kita seukuran dengan telinga. Jadi telinga ini, daun telinga ini pas ukurannya dengan ibu jari. Terus ini apa namanya, ujung ini sesuai dengan yang di telinga atas. Jadi ini sesuai dengan ini sesuai dengan atas itu. Kemudian wa kafahu mangkibahi, kemudian tangan ini pas berada di atas pundak. Paham deh? Tangan jangan begini, apalagi begini. Allahu Akbar. Kan begitu. Nah, jadi kedua tangan kita pas di atas pundak. Nah, pas di atas pundak ini sejajar. Kemudian ibu jari pas di bawah daun telinga. Kemudian telunjuknya ini paling atas ini sesuai dengan seukuran atas. Jadi Allah. Paham deh? Kemudian wa ja'ala ma'a ja'ala batnihima ilal kiblah, kemudian telapak tangannya menghadap kiblat. Jangan begini. Allahu Akbar. Jangan. Menghadap kiblat. Ada Allahu Akbar. Arane ngene. Nah, jangan begitu. Jadi posisi tangan di atas pundak, kemudian ibu jari pas sejajar dengan daun telinga, kemudian ujung ini sesuai dengan telinga. Jadi Allah. Kemudian telunjuknya semua ini bagian depan tangan ini telapaknya menghadap, wa ja'ala batnihima ilal kiblah, menghadap kiblat. Wa imalatu atrafiha syai'an qalilan ilaiha, kemudian diarahkan sedikit telunjuknya menghadap kiblat. Jadi agak diginikan ya, bukan keras begini. Usahakan telunjuknya juga begini, biar ini telunjuk ini menghadap kiblat. Paham? Agak ginikan. Allah, paham dah? Bukan begini, keras begini. Allah, jangan. Jadikan dia sedikit ke kiblat nih, agak begini. Jangan terlalu begini, jangan. Cukup begini dah. Nah, jangan terlalu begini, ya. Begini sudah Allah. Allah, paham dah? Nah, jadi yang perlu kita perhatikan apa? Tangan kita posisi di atas ini, apa namanya, pundak. Kemudian nih ibu jari pas sejajar dengan telinga. Kemudian ujung telinga sejajar dengan atasnya telinga. Kemudian menghadap kiblat, bukan begini. Bukan begini ya, berarti begini. Kemudian semua ini diarahkan sedikit ke kiblat begitu. Allah. Paham? Gimana Ustaz kalau begini? Allah, harus naik begini. Allah, ada lagi ada sampai begini. Allah. Gimana itu? Sah saja. Ada yang tidak sampai sini aja. Allah, macam-macam modelnya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang kayak begini. Ada. Tapi yang sempurnanya sesuai dengan perintah di kitab-kitab para ulama seperti itu. Paham dah? Harus. Ada jangan sampai terlalu aja begini, kayak ada orang sampai begini, jangan. Ada juga tangannya Allah. Suara ibu hadapan, jangan. Nah, jadi ada aturannya. Jangan kita sholat semau kita, jangan. Harus semau
maunya Allah dan Rasulnya. Bagaimana maunya Allah dan Rasulnya? Ya dengan kita kaji di kitab-kitabnya para ulama. Karena ulama-ulama itu lebih tahu tata cara bagaimana sholatnya Nabi itu. Karena mereka melihat dari hadis, nas-nas hadis dari kitab-kitab yang lain, sehingga mereka menyimpulkan bahwa tata cara saling itu gimana ya. Ketika angkat tangan, hendaklah sejajar dengan pundak, kemudian telapak menghadap kiblat, kemudian ibu jari sesuai dengan daun telinga, kemudian atasnya sesuai dengan atas telinga, kemudian dihadapkan sedikit ke kiblat. Allahu Akbar. Itu aturannya. Paham deh? Jangan terlalu begini, jangan terlalu begini, jangan juga Allahu Akbar, jangan juga begini, tidak menghadap kiblat jadinya. Paham ya? Nah, ini aturan. Jadi agama ini aturan. Apapun jenis tidak sekedar ibadah doang, semua ada aturannya. Kita mau kerja ada aturannya. Kita mau apa saja, bergaul dengan anak, istri, dengan kawan, di majelis, di pasar, di kerjaan, semua ada aturannya. Dilengkap, tidak ada agama ini nggak ada atur, semua diatur. Dari kita masuk WC, keluar WC, tidur, bangun tidur, semua. Apalagi urusan ibadah nggak bisa kita kerjakan semaunya, harus ada aturan-aturannya. Gimana kalau kita lihat ada orang kok begini, ya tidak apa-apa, tidak batal sholatnya, tetap apa dapat angkat tangan, tetap dapat pahala angkat tangan. Lagu dia nggak dapat pahala angkat tangan yang sempurna. Jangan kita katakan begini ini tidak boleh begini atau jangan, biarkan sudah. Tapi kita yang sudah ngaji, yang sudah ngerti, yang tahu aturannya karena kita ngaji di para ulama, ya maka kerjakanlah dengan yang benar. Paham ya? Itu yang pertama. Sunnah hayat sholat itu yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ingat itu sunnah, bukan rukun. Supaya ada orang nanti masuk shop langsung begini, ya itu tidak apa-apa, tapi kurang ganjarannya. Tapi kalau masuk shop dia langsung begini tanpa ada takbirnya, ya tidak sah. Mesti diucapkan takbir. Paham ya? Nah itu yang pertama, ngangkat tangan ketika takbiratul ihram dengan ketentuan tadi di atas pundak, telapak menghadap kiblat, kemudian daun telinga sejajar dengan ibu jari, atas telinga sejajar dengan ujung tangan, kemudian diarahkan ke kiblat sedikit. Allahu Akbar. Paham ya? Kemudian waraful yadaini 'inda ruku'i, kemudian mengangkat tangan ketika ruku. Mengangkat tangan ketika ruku, 'inda ruku'i. Jadi kita sholat misalnya, minal jinnati wan nas. Nah disunahkan angkat tangan ketika mau ruku. Allahu Akbar. Sunnah itu. Jadi langsung ruku, ngangkat tangan. Minal jinnati wan nas. Allah, tetap semua posisi tangan itu tetap. Tidak ada yang sampai gini. Semuanya takbiratul ihram, ketika ruku, bangkit dari ruku, ketika bangkit dari tahiyat awal, dari rakaat awal, semua ukuran tangan tetap sampai sini seperti takbiratul ihram itu. Nah, kemudian yang kedua sunnahnya apa? Ngangkat tangan ketika mau ruku. Seperti tadi contohnya, minal jinnati wan nas. Jangan langsung ruku. Alamun langsung ruku berarti sah. Lagu ini sempurna dan mau pahala sunnah. Minal jinnati wan nas. Allahu Akbar, baru ruku. Paham deh? Itu sunnah. Jadi harus kita bisa bedakan mana sunnah, mana rukun. Dan sunnah ini pun banyak, ada hayat, ada yang berbeda ketahui. Ada sebagian orang itu karena nggak takbiratul, nggak angkat tangan, dikiranya nggak sah sholatnya, padahal itu sunnah. Kemudian wa inda raf'i minhu, kemudian ketika bangkit dari ruku, ketika sudah minal jinnati wan nas kita ruku, Allahu Akbar. Nah bangkit dari ruku juga sunnah angkat tangan. Bisa jadi ruku nih, subhana rabbiyal azim wa bihamdi,
Allahu Akbar. Nah, ketika bangkit itu pun ngangkat tangan sesuai juga kondisi tangan seperti takbiratul ihram itu. Jangan sampai begini. Allah. Nah, jangan begini juga Allah. Jangan tetap begini. Paham dah? Kemudian nah itu. Kemudian wa wad'ul yamini 'ala shimali. Kemudian sunnah selanjutnya yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Maksudnya berselekap. Itu sunnah. Jadi pun harus kita posisikan. Jadi berselekap ini juga ada aturannya. Wa yakunani tahta sadrihi, adanya kedua tangan yang berselekap ini maksudnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, berarti yang dipegang tangan kiri, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri berarti begini. Paham dah? Wa yakunani tahta sadri, maka posisi tangan ini mesti harus di bawah dada, tahta sadri. Kemudian wa fawqa surrati, kemudian di atas pusar. Jadi posisi berselekap itu di bawah dada, di atas pusar. Bukan begini. Arah dengan gini. Nah, arah dengan gini. Ada semuanya. Jadi kita bagaimana di bawah dada, di atas pusar. Pas di perut itu. Cuman jangan pas di pusar itu, di atas pusar. Jangan terlalu kayak begini. Ya makanya itu. Nah kalau begitu gimana? Nah, itu ada sejarahnya. Nanti kita bahas. Nah, ya nanti kita bahas itu. Ya. Ya. Jadi aturannya, ingat berselekapnya hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena ada mazhab Maliki namanya. Maliki itu tidak berselekap salatnya, irsal. Tidak berselekap. Itu sebagian orang-orang Maroko, kadang kita kalau umroh atau keluar dari daerah-daerah Arab itu kita ikut sholat berjamaah, ada jamaahnya itu nggak berselekap. Nah, karena mereka anggap sholat itu ya Rasulullah pernah mengerjakan sholat tanpa berselekap. Karena mazhabnya Maliki. Cuman kalau kita lihat sejarah, nah seperti kemarin yang ngisi di Masjid Montong itu kajian sirah, kajian sejarahnya Imam Malik, cerita Imam Malik, ada sejarahnya. Jadi Imam Malik itu beliau punya kitab namanya Al-Muwatta. Muwatta ini membahas termasuk fikih, membahas fikih, kitab hadis tapi kebanyakan isinya fikih. Nah di sana kenapa Imam Malik itu tidak berselekap ketika sholat itu karena beliau sakit tangannya. Jadi tangannya ini nggak bisa gerak, bukan stroke, karena pernah diikat di zaman beliau itu. Beliau terkena fitnah sehingga beliau dihukum oleh raja di masa itu, gubernur di masa itu, sehingga beliau diikat tangannya ini pakai tali dan kanan kirinya pakai tali, kemudian talinya itu diikat di kuda. Jadi kudanya dipecut, ini kedua tangannya ketarik gitu sampai ini tulangnya lepas. Tidak dia copot tangan, cuma tulangnya lepas kedua-duanya. Jadi beliau semenjak itu beliau tidak bisa bergerak udah tangannya karena ini lepas tulang. Jadi sholat beliau itu irsal gini. Nah sama sebagian murid-murid beliau menganggap bahwa itu bagian daripada sunnah. Padahal itu Imam Malik yang dulu nggak bisa ngangkat tangan cendera. Itu sejarahnya. Walaupun mungkin ada yang mengatakan bahwa ya itu pernah dilakukan Rasulullah. Jadi intinya mau bersedekap nggak bersedekap ya tidak masalah, itu sunnah. Cuman kita mazhab Syafi'i ya harus berselekap supaya sempurna sholat kita. Selekapnya pun ada aturannya gimana, di atas pusar, di bawah dada. Dan caranya gimana? Begini. Jadi kita yang tiga ini megang, ini dibiarkan.
Kayak kita tasyahud itu begini. Paham dah? Jangan begini. Kayak kita beragam gini. Ini tetap dilepas. Ya kayak pegang teken itu begini. Paham dah? Ini tetap seperti tasyahud itu tetap. Paham? Jangan begini. Allah, sholat begini. Ada dek dengan ini? Ada dek? Ada orang begini. Hah? Ada yang begini sholat, kayak mau apa itu di hadapan Allah. Jadi aturan, makanya kita sholat itu pakai aturan. Selekapnya gimana? Ya begini, pas kita pegang pergelangan tangan begini. Kemudian posisi di bawah dada, di atas pusar, begini. Ya jangan begini. Kalau begini Ustaz gimana? Begini. Nah begini ini ada sejarahnya. Ada sahabat Nabi itu ketika perang dulu itu, ketika masa-masa perang, ya, perang itu para sahabat rata-rata ketika perang itu di medan perang itu sholatnya begini. Kenapa begini? Karena perang keadaannya. Biasa kan sahabat itu taruh pedangnya itu sebelah kiri, bukan kanan, bukan sebelah kiri. Sehingga apa? Nanti ada musuh datang langsung nyeret begitu. Nah, sejarahnya begitu. Nah kalau aman keadaan seperti itu jadi dah gini. Kecuali mau zaman perang gini tidak apa-apa, mereka kan aman. Nah, bete gini. Nah, kalau sekarang kan aman tempat kita ini nggak ada apa-apa aman, termasuk negeri kita ini aman. Jadi sholat seperti ini sudah. Tapi ya Ustaz tetap dengan ini kan ada masalah yang penting tetap itu hukumnya sunnah. Nah kita inilah yang kita jalankan sesuai apa yang kita kaji. Ya kita begini sudah, paham dah? Dendek ngene, dendek marah dengan arangan sembahyang, dibawa pusar, marah gendong anu nah. Jadi begini deh. Nah, jadi cara besar lekap. Nah, itu ada aturannya. Kemudian kemudian tawajjuh, ai qaulul musalli aqibat taharrumi. Wajah wajhihi lillazi badar sama, yaitu sunnah juga selanjutnya yaitu membaca ini wajahtu, yaitu doa iftitah. Di Allahu Akbar. Nah selepas takbir itu disunahkan baca doa iftitah, baca kabirong itu sunnah hukum kabirong walhamdulillah katsiran tanpa diawali dengan bismillah. Nah, di sini disebutkan wa tawajjuhu ay qaulul musalli akibat taharrumi wajhatu wajhihi lillazi fatara samawati wal ardi ila akhir. Nah, yaitu orang yang salat itu mengucapkan ini wajhatu wal muradu ay yaqula al musalli ba'da taharrumi doa al iftitah hadhihi al ayah, yaitu dengan membaca doa iftitah itu Allahu akbar kabirong, langsung kabirong, dia tidak baca bismillah. Dia tidak baca bismillah. Dia dulu baca sebelum dia baca bismillah kan cepat aku alhamdulillah Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kabirong. Dia narak kena dia baca kabirong jadi telang pahalanya. Jadi piran baca bismillah selepas kabirong terus Fatihah. Jadi kabirong itu kapan dibaca? Allahu akbar kabirong walhamdulillah katsiran subhanallah. Masa selesai bro baca Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baru dah mau pahala. Mau dah pahala baca iftitah no. Lagu lamun dia baca judul bismillah, terus dia baca kabira, terus dia baca Fatihah atau mari dia baca bismillah. Dia dah mau pahala jadi. Karena aturannya dengan no. Dia nitang dia mau pahala walaupun sudah baca. Kabehna karena dia pakai doa aturan. Ba'da taharrumi doa iftitah hadhil ayah atau ghairaha, atau mungkin kalau dia enggak bisa baca iftitah kabir alhamdulillah sampai selesai, bisa dibaca dengan membaca yang lain mimma warada fi istiftahi, yaitu doa-doa yang warid yang dibaca ketika iftitah juga. Jadi ada doa-doa juga supaya orang enggak bisa baca kabirong Allahu akbar kabirong dinapal, maka boleh diganti. Di sini disebutkan di syarahnya boleh membaca wadzalika binahwi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah diganti kayak itu juga boleh, dapat pahala sudah nanti.
misal Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu sudah baca, kalau memang sudah tidak hafal kabirah, nah sudah dapat pahala. Tetapi kalau sudah hafal kabirah lebih bagus pakai kabirah, karena itu luar biasa doanya. Inni wajhtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kalau kita renungi maknanya itu luar biasa itu. Nah seumpama si tidak hafal, maka boleh ganti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bisa begitu. Bisa juga dengan membaca doa disebutkan di sini, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Bisa juga seperti itu. Paham ya? Bisa juga membaca doa Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa tarabtu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayiatiha fa innahu la yusrifu sayi'aha illa anta wa sa'idni lil khair kullah. Boleh juga baca itu. Jadi tapi umumnya namanya iftitah itu ya kita pakai doa yang umum, yaitu kabirah walhamdulillahi katsiran gitu. Paham ya? Jadi tertib baca iftitah itu kapan? Tanpa diawali dengan bismillah. Jadi Allahu akbar langsung kabirah. Nah, barulah selesai baca kabirah, baru dah baca bismillah, terus dah baca Fatihah. Nah, sehingga nanti mau sudah pahala membaca iftitah tersebut, kabirah tersebut. Paham? Nah, seperti itu. Kemudian sunnah selanjutnya wal isti'adzatu ba'da tawajjuhi. Kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isti'adzah ini minta perlindungan daripada syaitan. Kapan dibaca? Ba'da tawajjuhi, selepas membaca kabirah. Jadi ta'awuz itu kapan kita baca? Selepas membaca kabirah. Jadi Allahu akbar kabiran walhamdulillah katsiran sampai selesai wa ma ana minal muslimin, baru kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awuz itu bukan bismillah. Ta'awuz itu apa? A'udzu billah. Sebelum bismillah itu baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Paham ya? Baru bismillahirrahmanirrahim baca Fatihah. Itu sunnah hukumnya. Kalau bismillah saja Ustaz gimana? Sunnah juga. Tapi mau sempurna sunnahnya selepas kabirah itu baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Wa tahsulu bi kulli lafdhin yastamilu 'ala ta'awudzi. Dan boleh menggunakan lafaz-lafaz apa saja yang mengandung kalimat ta'awudz, kalimat minta perlindungan. Bisa sudah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, boleh juga a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim juga boleh. Yang penting ada lafaz-lafaz ta'awudznya itu. Allahu akbar kabiran walhamdulillah wa ma ana minal muslimin. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Seperti itu. Atau bisa dengan ta'awuz yang lain. Wa ma ana minal muslimin sedekabirah, kita baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil juga bisa. Di sini disebutkan wa tahsuru bi kulli lafdhin yastamiru 'ala ta'awudz. Boleh kita pakai lafaz-lafaz yang lain tapi mengandung ta'awuz juga. Wal afdalu, ya tapi yang paling afdal yang mana? Wal afdal, yang paling afdal ta'awuz itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang sering kita baca itu sudah. Yang sering kita baca selepas baca iftitah kabirah, kemudian kita lanjut ke Fatihah. Sebelum Fatihah sunnah membaca ta'awuz. Yang paling afdal dari semua ta'awuz yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Itu sunnah ya, sunnah. Kemudian wal jahru fi maudhi'ihi, kemudian mengeraskan suara ketika mengeraskan suara fi maudhi'ihi, di tempatnya. Itu mengeraskan suara. Kalau kita jadi imam, mengeraskan suara di tempatnya yang dikeraskan.
wa huwa as-subhu wa ulatal maghrib wal isya wal jum'ah wal idani. Mengeraskan suara di tempatnya, maknanya maksudnya apa? Bisubhi, yaitu ketika sholat subuh. Jadi sholat subuh itu kalau kita jadi imam sunnah mengeraskan suara. Sunnah hukumnya ya, selarang dengan berjamaah subuh lagu ndek dan bersuara imam itu teduk doang. Nah, sah ndek sembahyang? Hah? Sah ndek? Sah. Lagu aneh kan. Sembahyang subuh lagu imam marah sembahyang zuhur ngara suara na berembe no. Sah. Karena mengeraskan suara itu sunnah. Tapi ya khilafus sunnah nanti kita kerjakan, nanti mana bertentangan dengan sunnah walaupun ya tidak sampai batal sholat, tapi kan bertentangan sunnahnya itu kita mengeraskan suara. Umumnya dikerjakan juga di mana-mana tempat, semua mazhab juga begitu. Kalau kita nggak baca, ya kurang sempurna. Ini seumpama ada mungkin orang itu kok sholat subuh, imam nggak mengeraskan suaranya karena mungkin dia lupa atau apa, ya sah saja sholatnya. Jangan kita katakan sholat batal, nggak sah karena kamu nggak keras suaranya. Jangan. Berarti saya nyalahkan di doa ngaji, karena mengeraskan suara itu walaupun di waktu-waktu yang disunnahkan seperti subuh tetap sah sholatnya, karena sunnah hukumnya mengeraskan suara tersebut. Yaitu kapan? Wahwa as-subuh, ketika sholat subuh, wa ulatal maghribi, kemudian 2 rakaat pertama sholat maghrib. Jadi rakaat pertama dan kedua tadi maghrib itu kalau jadi imam keraskan suaranya. Nanti rakaat ketiganya tidak usah. Seperti yang umum kita tahu kan, kalau imam itu ngeraskan suaranya di rakaat pertama, kedua, nanti maghribnya rakaat ketiganya tidak bersuara. Kemudian wa ulatul isya, begitu juga 2 rakaat pertama salat isya. Nanti imam kalau salat 2 rakaat pertama keraskan suaranya, yang keduanya tidak dikeraskan. Kemudian wal jum'ah, kemudian salat Jumat, kalau imam sunnah mengeraskan suara. Keras gak suaranya imam Jumat? Keras gak suara imam Jumat ke sembahyang? Hah? Betul? Keras gak suaranya? Keras. Begitu ada Jumatan imam Jumat mesti keras. Wal idani, kemudian dua hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, imam itu sunnah mengeraskan suaranya. Jadi sunnah mengeraskan suara di tempatnya seperti surat subuh, 2 rakaat subuh itu keras suaranya. 2 rakaat sholat maghrib yang pertama, 2 rakaat sholat isya itu mengeraskan yang pertama, mengeraskan suaranya. Sholat Jumat walaupun siang hari disunahkan mengeraskan suaranya. Idul Fitri, Idul Adha walaupun siang hari tetap disunahkan mengeraskan suaranya. Wah, maka disebut ini wal jahru fi maudhihi, mengeraskan suaranya di tempatnya, yaitu subuh, wa ulatul maghrib wal isya, 2 rakaat pertama isya dan maghrib, kemudian Jumat, kemudian 2 hari raya. Kalau salat gerhana gimana? Mengeraskan atau tidak? Ya tergantung. Kalau dikerjakan siang, ya seperti gerhana matahari, ya tidak usah dikeraskan. Tidak usah dikeraskan. Tapi kalau gerhana bulan karena malam, umumnya sholat malam itu kalau jadi imam ya keraskan. Paham ya? Kemudian wal israr fi maudhihi wa huwa ma ada alladhi dzukira. Kemudian meririhkan suara di tempatnya, maksudnya selain dari yang tadi itu. Maksudnya apa? Berarti sholat zuhur, asar, kemudian rakaat terakhir sholat maghrib, dan rakaat terakhir sholat isya itu diririhkan suaranya. Nah Ustaz, ada orang sholat zuhur, imamnya keras suaranya, rakaat kedua, pertama, kedua, kebembe, sahande, sah, karena sunnah disunahkan dengan dentau nih imamnya Allah lupa, tiba-tiba petang kan mati dile, kena maghrib, kena isya, Allahu Akbar, kena maghrib, balik sembahyang asar, baca ayat
Ustaz Mudi ni bangak-bangak mau. Ya keras suara imam ni bagi isya le solat zuhur atau le asar no keras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai sembahyang. Atau berembih. Hukumnya sah walaupun dia keraskan suaranya di solat zuhur imam tersebut walaupun di rakaat pertama dan kedua. Sah. Kalau disengaja ya khilafus sunnah namanya. Sah sembahyang lagu sangat-sangat tidak disukai yang begitu karena bertentangan sunnah. Ini seumpamanya lupa kok kerasana suaranya ya sah saja hukumnya. Dan ini kena ganti sembahyang nih yuk. Ganti pun sudah sembahyang lapuan. Kembali ganti imam no pun sembahyang zuhur kekeras suaranya rakaat pertama kedua. Nah, berarti ini saya negur nih doa ngaji. Paham dah? Karena meririhkan suara di sholat zuhur, asar, kemudian rakaat terakhir di sholat maghrib, 2 rakaat di sholat isya, yang terakhir itu sunnah hukumnya. Seumpama ada imam sholat zuhur, kok rakaat pertama kedua keras suaranya, nah gimana itu? Kalau dia lupa ya tidak batal sholatnya, tidak batal sah, sholat itu sunnah. Tapi kalau dibuat sengaja Ustaz, setiap zuhur asarnya jadi imam keras doang suaranya berembih, sah sembahyang lagu khilafus sunnah jarin, bertentangan dengan sunnah. Sah sembahyang lagu bertentangan dengan sunnah. Tidak boleh seperti itu. Kalau dibuat sengaja jadi meremehkan namanya. Amalnya enggak sesuai dengan arahan Nabi. Sehingga apa ya nanti ya banyak kerusakan, mafsadah yang ditimbulkan dari hal tersebut. Namanya sholat enggak ikut aturan walaupun sah tapi enggak ikut aturan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini aja dulu, bisa kita lanjutkan. Ada yang tanyakan? Ya. Ya. Iftitah. Ya. Enggak apa-apa. Mau semuanya enggak baca, imam makmum enggak apa-apa. Atau semuanya baca juga enggak apa-apa. Karena itu sunnah. Sumpama sedene masbuk posisi. Masbuk imam mahkana waladhdallin amin. Baca qul a'udzu birabbin nas sudah buru Allahu akbar. Ini baca iftitah. Langsung baca Fatihah kejar sakwa wajib kejar sak rukun dendek sudah pentingkan sak sunnah bareh Fatihahna disempurna dari ini. Jadi lamun datang pas imam waladhdallin kemudian sudah Allahu akbar sekiranya ni lamun dia baca iftitah pasti dia mau baca Fatihah, maka dendek baca iftitah langsung baca Fatihah kan ya, karena Fatihah ni rukun sementara iftitah sunnah. Paham tak? Jadi dendek baca Allahu akbar tahu ni imam bersebut selesai baca no Fatihah baca no iftitah kabira munanya orang enggak pernah ngaji namanya. Kalau sudah posisi seperti itu kita kejar Fatihah kalau bisa sempurna baca Fatihah. Jadi kapan kita baca iftitah ini? Ya ketika kita takbiran Allahu akbar atau kita mungkin masuk ke shop imam sudah takbir kemudian baru pertengahan Fatihah tidak apa-apa. Insyaallah masih kita kejar baca Fatihah itu bisa. Apalagi pas imam hajana sujud kabirong sudah baca dengan nek ngerti. Paham tak? Jadi seperti itu. Mau dibaca tidak dibaca tidak berpengaruh kepada sholat, maksudnya tidak sampai batal, tidak perlu diganti sujud sahwi, cuman karena ini hayat, sunnah hayat, cuman enggak sempurna, kurang sempurna. Paham dah? Ingat aturannya baca iftitah ini supaya dapat pahala, jangan diawali dengan baca ta'awuz atau bismillah. Jadi Allahu akbar langsung kabira. Alhamdulillah Allahu akbar kabira. Alhamdulillah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim kabira. Wah, dia mau pahala walaupun sudah baca. Nah, itu aturannya. Ada lagi? Ya. Salah ayat ini sunnah wajib. Ayat semua ayat sunnah hukumnya. Paling kan ada imam piru semua baca. Itu panggilan. Sunnah hukumnya. Sak wajibnya baca Fatihah. Dan Fatihah ayat dengan kedua. Adapun ketiga enggak sunnah. Selepas baca Fatihah langsung ruku. Lagu rakaat pertama, kedua entah
kita berjamaah, tah jadi makmum, tah jadi imam rakaat pertama kedua, mau sholat apa saja kesunahan terbaca ayat. Lagu lamun Fatihah rukun. Nah, seumpama rakaat pertama kedua ndek dibaca ayat sah masih. Nah, kalau kondisi kita jadi imam, ya tentunya dikondisikan, jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Dulu sudah kita bahas, jangan sampai kita imam jadi fitnah. Kecuali nanti kalau memang semua sepakat panjang-panjang ayat tidak masalah, tidak apa-apa. Oke. Nah. Ya. Sembahyang subuh. Nah. Yang sembahyang subuh dulu Ah. belum turun ke atas dulu. Maksudnya cuman pas rakaat pertama kan belum baca ayat doang. Cuma langsung sujud ketika ruku. Sang sembahyang subuh ya kan. Cuman aku kebetulan sih Ustaz misalnya cuma dibaca kunut. Surat itu. Oh, sejadah. Oh ya. Nah itu sah itu. Nah, misal biasa di Jumat lah, masjid-masjid jami besar itu kan dia baca surat sejadah rakaat pertama. Kemudian di tengah ayat itu kan ada perintah sunnah untuk sujud tilawah. Nah, dia sujud itu berarti bukan termasuk sujud itu. Ada ruku. Nah, itu hukumnya gimana? Boleh. Malah disunnahkan kalau kita setiap ketemu ayat yang merintahkan sujud tilawah, sujud tidak apa-apa. Setiap, bukan di situ ada berapa ayat itu. Itu sah, bukan surat subuh 3 rakaat, bukan. Karena dia nanti habis sujud itu kan langsung berdiri lagi. Nah, ya enggak apa-apa. Sekira 3 rakaat kayak maghrib itu bukan. Itu aliran baru berarti. Kalau ini enggak apa-apa, sah itu karena disunnahkan sujud tilawah entah ketika sholat atau ketika di luar sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa dan sampaikan. Al-hadiniyah al-Fatihah. Bismillah. Salatullah salamullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid